ditarik kan ya bisa, umpama takut menyimarkan WC kan nanti bisa saya pakai gimana mana kan masih bisa sebenarnya. Itu gimana kira-kira? Mungkin kalau untuk memori memang usianya nggak panjang sih Pak. Mungkin bisa 5 tahun aja kadang udah bagus ya kalau memori sekarang. Tergantung merek juga, kayak misal kan ada kelasnya, ada Vigen, ada Sandisk. Maksud saya berarti umpama diganti memori dimasukkan baru bisa berarti masih bisa dipakai. Apakah kira-kira dalamnya yang nggak bisa, bukan memorinya yang nggak bisa atau dalamnya nggak bisa, kira-kira gimana? Kalau selama ini saya pakai kamera biasanya nggak masalah memori. Oh memori, jadi uang diganti memori mesti bisa ya? Iya, biasanya memorinya karena kita sering memindah file kita, jadi kan ada data yang korup di situ. Siap, betul. Itu yang jadi problem, terus ya mau nggak mau harus buang beli yang baru. Kalau sekarang barangkali mohon maaf ya, sekarang kan ada, kalau dulu kan ada CD yang sekian itu loh kan ya, berapa giga atau berapa itu ya, itu kan kita umpama memori nggak bisa kan, ini kan juga bisa dipakai kan yang seperti itu ya. Kalau sekarang mungkin pengeluaran sudah nggak pakai CD itu seperti mungkin nggak pakai ya, hanya memori aja kan gitu ya. Berarti kan dua fungsi sebenarnya, kalau kamera ini kan juga bisa dipakai sebenarnya ya. Betul. Atau sebaliknya gitu ya. Betul. Kalau kamera dulu itu masih super lengkap. Iya. Sekarang kan disederhanakan. Bahkan orang kalau bisa makin kecil makin bagus. Iya. Kecil tapi bandel gitu. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih untuk berbagi Pak. Oke, ini saya perkenalkan dulu kameranya, yaitu Bapak. Kalau di sini saya pakai kamera mirrorless, ini saya pakai Fuji film ya. Kalau di sini kita bisa lihat di sini ada body, bagian-bagiannya ini ada body kamera. Ini lensanya bisa diganti-ganti. Jadi kalau mau ngezoom kita bisa ganti lensa zoom, kalau mau wide kita bisa pakai lensa wide. Ya. Sendiri berarti ya. Sendiri-sendiri. Jadi dilepas berarti itu bisa dilepas ya, ini bisa dilepas ya. Dilepas terus diganti lagi gitu ya. Betul. Kalau dia di sini kan ada tombolnya ya, kalau mau lihat di sebelah sini. Lihat, kamu barangkali lihat, perlu lihat. Nah, di sini kan di setiap kamera ada tombol, mungkin udah pernah ya. Biasanya di sini ini bisa diganti lensa. Nah, ya. Buat lepas pasang. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika mengganti lensa, hati-hati dengan sensor karena mudah kemasukan debu. Ya, jadi kalau bisa ketika ganti lensa langsung dipasang. Terus dipaskan, biasanya ada tandanya di sini, merah ketemu merah. Nah, sampai bunyi klak ya. Nah, gitu ya. Kalau dipastikan keselamatannya setiap nanti syuting, kalau misal pakai kamera, ini harus sudah klak, jangan sampai belum bunyi gitu sudah dilepas jatuh nanti lensanya ya. Ya, benar. Itu. Terus yang kedua, di sini ada tempat memori, slot memori. Kalau nanti teman-teman pakai DSLR, nah ini memorinya sebenarnya bebas, mau merek apa aja bebas. Cuma yang mau ukurannya berapa aja bebas. Mau berapa? 16, 64, 32. Itu berapa itu? Ini 128 GB. 128. Iya, ini besar sekali lah. Ya? Kalau buat sampai 160 ada juga ya? Ada 512 sekarang, Pak. Ada 1 tera. 1 tera ada ya. Harganya mahal. Nah, ini di sini biasanya ada kelasnya. Kalau untuk video usahakan yang tulisannya angka 10. Ini bisa lihat ya. Ada angka 10 di sini ya. Maksudnya nah, apa itu maksudnya? Kalau kelas 10 ini untuk video sudah memadai. Oh gitu. Ya, jadi video kan kumpulan gambar yang bergerak. Ketika dia merekam kan otomatis ini merekam terus menerus gitu kan ya. Jadi butuh yang kelas 10. Kelas 10. Ada kelas-kelasan gitu ya? Ada yang kelas 4, Pak. Ada yang kelas 4, kelas 3. Ya? Biasanya untuk foto. Warna biru ya? dan lebih murah. Lebih murah. Oh iya benar gitu. Biru, iya benar. Kalau ini berarti warna gini mungkin untuk video barangkali ya. Ini saya pakai Sandisk. Oke. Kalau teman-teman mau beli kadang-kadang gitu ya. Bisa di TBMO. Tahu TBMO ya? Iya. Itu murah biasanya beli di situ. Nah, yang perlu diperhatikan ketika mau syuting, memori ini harus ditaruh di tempat yang benar karena ininya rawan rusak ya. Jadi hati-hati datanya korup atau apa. Misalnya teman-teman udah syuting kegiatan pensi di sekolah, terus tiba-tiba ini taruh di dompet, ketekuk, aduh. Iya, rusak takutnya kan ya. Datanya hilang. Iya, datanya hilang. Jadi kalau bisa langsung di backup ya. Setiap syuting usahakan keselamatan kerja dari lensa ini langsung di backup, jangan lupa. Oke. Kita masukin. Udah. Terus untuk audionya, kalau teman-teman mungkin di sekolah, saya belum tahu sih alatnya pakai apa audionya. Kalau aku di sini pakai clip on, jadi pakai clip on ini. Nah, alatnya
dia wireless ya, jadi apa namanya, ketika kita apa namanya cek tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Nah di sini mungkin mau ke tempat yang lebih lebar. Boleh. Kita di sana ya. Di perpus. Di sini aja, di lapangan aja nggak apa-apa. Di lapangan aja nggak apa-apa. Iya. Panas. Iya, nah kita tempat yang ada aja. Ini ya. Nah, ini dilihat ya. Sorry teman-teman, agak mendekat sedikit nggak apa-apa. Ini bisa dipakai, mungkin ada yang mau nyoba. Satu. Oh iya Pak, di dalam aja ya, nanti kita ke dalam ya. Mungkin kameranya aja Pak, biar bisa langsung praktek. Betul. Ini ada yang mau coba? Nah ya. Ini dilihat di sini. Kalau kita Masuk sini sudah. masuk situ ya audionya ya. Oh iya. Ini saya jauh, di sini kedengeran Pak ya. Iya, dengar sih. Nah ini keunggulannya wireless ini, kita nggak perlu kabel. Jadi teman-teman bisa ini disembunyikan di kantong atau dijepit di sini biasanya. Kalau misalnya kita bikin vlog kita udah dari jauh, misal kamera jauh di sini. Saya di sini. Itu dari sana masih kedengeran ya. Itu berarti kalau presenter biasa taruh bawah sini biasanya ya? Iya betul. Itu tapi beda, ini bukan untuk presenter kan gitu ya? Oke, Jadi siap. kalau nanti bapak-bapak sama adik-adik di sekolah ada liputan acara, misal mau beli alat ini untuk testimoni sangat memudahkan gitu Mas. Iya, siap. Jadi suara yang mobil apa nggak masuk. Iya, siap. Karena ini bisa diatur, di sini ada volumenya. Iya. Di sini ada volumenya. Pakai baterai kecil itu ya? Ini dicas Pak. Oh, cas. Udah USB Type C. Oke, Jadi siap. bisa pakai kabel handphone. Iya. Ya, gitu. Oke, siap. Ini untuk audio kita pakai ini. Mau pengen Pak? Ini mau coba? Ya. Mau coba ini. Suara kan halo gitu. Dengar. Sama dilihat di sini ya. Iya. Nah, di sini ada apa namanya? Nih, di sini kan ada ini ya, apa? Gelombang suara yang masuk. Coba. Oh, iya. Coba enak. Nah, ketika masuk. ini berarti audionya masuk. Iya, masuk. Jadi ya, Pak, ya? meskipun kita kadang nggak bawa headphone, gimana kita lihat suara audionya masuk? Nah, lihat di sini ada gelombangnya. Oke, kelihatan ya berarti ya. Ada indikator di situ. Ada indikator. Oke. Oke, untuk audio. Oke, untuk Hati-hati audio. Pak, ndas Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Tanya Mbak, silakan. basic sampai audio. Silakan tanya dulu. Ini garis-garis merah ini apa? Oh, untuk garis-garis merah ini fokus. Fokus, ya. Iya, jadi fokusnya seberapa? Kalau mirrorless keunggulannya sudah ada fokus picking. Jadi kelihatan yang mana yang fokus, yang mana yang enggak gitu. Misal ini saya pakai mode manual ya. Mode manual. Boleh ada yang jadi model? Silakan. Depan sini. Coba nak kamu nak. Nah, bisa dilihat ya di monitor atau di sini, di monitor aja. Nah, ini kan ada merahnya ya. Iya. Bentar. Tahan di situ ya. Nah, ini kan kita bisa fokusin seberapa wajahnya. Nah, semakin Merahnya mana merahnya? Yang ini? ini Pak, ini Pak. Pinggir-pinggirnya. Coba. Oh, yang kotak ini, Iya. putih ini ya? Nah, ini kan hilang Pak ya. Oh iya. Nah, ketika kita fokusin, nah muncul ya. Oh gitu. Muncul merah ya di sini ya. Berarti Oh. ini tandanya Merah di matanya sudah itu, bukan? fokus. Iya, di matanya. Di matanya. Tapi ketika direkam, dia nanti hilang. Jadi Oh, enggak gitu. ada merah-merah itu enggak ada. Oh gitu. Iya. Jadi sudah fokus gitu ya misalnya. Betul. Ini Oke. cuma membantu aja. Membantu cuma aja ya. membantu kita untuk Mm-mm. ketika di syuting apa. Nah, ini kelihatan kan di sini. Iya, iya. Hilang ya, bersih. Bersih. Nggak ada apa-apanya Iya, iya. gitu. Istilahnya kan. Ini barangkali fungsinya mungkin kalau handycam kadang-kadang kan dibuka seperti itu. Ini mungkin fungsinya seperti itu ya. ini? Iya, ini kalau ini untuk monitor bawaan. Nah, biasanya gitu. Cuma ya. kan ketika syuting kan ada banyak kru, Iya. kameramen sendiri, Iya. sutradara sendiri. Iya. Nah, sutradara biasanya bisa dilihat yang lebih besar. Oh gitu. Untuk kameramen kan sekedar teknis Ini bisa gitu lihat ya. di sini. Oke. Ya benar. Penyesuaian karena sutradara kan ke ekspresi, Hmm. ya kan? Istilahnya seperti itu. Oke. Sekarang mungkin bisa apa? Kita mulai
teori-teori ya, sekalian Iya. langsung syuting aja ya, cari tempat. Mungkin bisa di lapangan depan. Mau ke sana dulu? Boleh? Ayo kita ke sana, cari yang ada. Backgroundnya jualan motor. Background jualan motor nih. Nah di sini yang perlu diperhatikan untuk type of shoot, angle ya, itu biasanya kita pakai eye level. Kalau eye level itu mata sejajar ya, di sini mata sejajar dengan kamera, dengan lensa ya, istilahnya kan gitu. Jadi kalau kurang bisa disesuaikan. Ini masuk apa nih? Lihat nih. Lihat nih. Nah, ukur sejajar dengan ininya apa? Istilahnya aku biasanya nyesuainya pakai garis ini. Kalau udah sesuai sama garis ini ya udah cukup. Istilahnya. Gridnya ini. Gridnya itu ya betul. Terus apa namanya? Ada ini kan eye level, terus ada low angle. Kalau low angle ini bisa di apa namanya? Bentar ya, kan agak repot. Kita pakai handphone dulu ya. Oke, siap. Jadi model lagi Pak ya? Oh gitu. Sekarang. Nggak, di sini aja nggak apa-apa. Iya biar teman-teman lihat. Soalnya saya mau mindah ini agak repot. Nah istilahnya kan eye level segini ya. Iya. Ini kan teman-teman pakai handphone nih. Nah, eye level segini. Ini low angle. Oh Low iya. angle. Oh, ngono. Ini high angle ya. Bisa lihat di sini? Kelihatan nggak? High angle-nya segini ya. Tapi kok ada seperti ini ya? Ada high angle bareng di sini ya? High angle kan kita yang mengatur, Pak. Mengatur Jadi kameranya. istilahnya kan ini apa namanya? High level ya. Iya, terus. Kalau dari sini kan jadi low angle, Pak. Nah, kalau dari sini kita ambil high angle, betul ya. Tapi kalau untuk kebutuhan apa namanya? Liputan sekolah itu kita cukup eye level. Jadi misal ada presenter, kita eye level saja segini. Apa namanya? Mendatar lah. Sama ininya. Nah, terus peraturan yang paling gampang kalau di video ini, usahakan talent tidak nempel sama background. Jadi agak maju, ada jarak. Ya, istilahnya coba di sini mungkin sebelah sini lagi mencuci tangan, background sini mungkin ada model lagi. Kamera. Boleh lihat ke sini ya? Nah, boleh lihat ke sini ya. Mungkin kan ini kan dia enggak nempel di tembok situ atau masih bisa jadi bayangannya ini kan masih rambutnya masih kelihatan jelas, enggak jadi misalkan jangan nempel. Misal kita wawancara misalnya jangan seperti ini ya backgroundnya. Gitu ya. Itu foto nanti ya. Tergantung permintaan. Kalau memang misalnya untuk ijazah jadi nempel harusnya. Foto itu Pak. Apa kayak gitu beda ya? Tetap maju supaya bayangannya hilang. Hilang. Gitu ya. Istilahnya jangan sampai nempel. Oh gitu ya. Nempelnya Kecuali background hijau ya, di chrome key ya. iya. Tetap chrome key pun harus ada ini Pak, biar ininya misah. Gitu ya. Iya betul. Biar perfect gitu. Tetap maju ya dia. Tetap maju. Berapa senti ukurannya standarnya? Berapa? 1 meter. 1 meter? Jauh-jauh bisa kita ukur di kamera. Sekiranya ininya sudah terlihat jelas, nggak nyatu sama background. Ini untuk pembelajaran ini besok kamu jadi subscriber solo. Betul. Terus untuk type of shoot mungkin kita handheld aja sekarang ya. Ya. Coba mungkin ada yang duduk di sini. Nanti mas, nanti mas. Hapus mari mas. Silakan Pak Mas. Mungkin ada yang duduk di sini. Nah, ya teman-teman bisa lihat di monitor atau di layar ini ya. Nah untuk angle biasanya rumusnya sangat mudah ya. E sama dengan MC kuadrat. E itu apa? E itu stabilis, yaitu wide shoot. Ya ini kan wide shoot ya. Terus apa namanya? M itu medium. Medium itu misalnya segini. Nah kita ambil segini ya, kelihatan semuanya. Iya kelihatan. Nah untuk close up-nya kita bisa ambil lagi. Close up-nya apa? Entah itu ekspresi wajah lebih close up atau itu tangannya sedang aktivitas apa ya. Ya, biasanya permainan gitu kak hanya dari sini terus di Iya, permainan jadi kayak itu aja permainannya. jadi Harus ada ke depan kan. Di zoom mungkin ya. Ya di zoom di zoom bisa Pak. Hmm. Nah ini kan
karena lensa untuk video biasanya lensa yang fix, jadi cuma satu focal length. Kalau teman-teman punya lensa zoom nggak apa-apa dipakai. Iya, kalau di HP langsung di zoom. Di HP langsung di zoom. handicap itu langsung tekan Betul. jalan deh gitu. Iya. Jadi saya ulang lagi ya, boleh izin Mas tutup lagi. Ada itu juga dia apa? Handycam. Untuk apa namanya? Untuk stabilis ya. Misal bawa handphone Mas? Enggak. Ini. Oh, ini nih, pakai handphone saya. Mungkin Masnya pura-pura lagi nelpon aja kita. Ya, dari mulai ngeluarin di kantong ya. Nah, Kita ambil. Bawa pulang. Nah, ya boleh duduk dulu Mas. Nah, kita ambil stabilisnya ya. Boleh noleh-noleh Mas. 1, 2, oke. Nah, jadi ngerekamnya kita nggak perlu full berapa menit semuanya direkam. Jadi cukup 5 detik atau maksimal 10 detik lah. Jadi biar kan dipotong-potong gitu memang. Betul, biar banyak angle. di pause, Cut, ya. di pause Apa juga. harus seperti Di itu pause memang boleh. standarnya itu ya. Supaya orang nggak bosan Pak ngelihatnya. Jadi harus beragam angle-nya kan. Oh gitu ya. Iya. Sudah. Lalu kita ambil close up-nya, misal Masnya ngeluarin dari kantong. Ya. Gini. Oke, close up-nya sudah. Nah, kita ambil lagi satu lagi mediumnya dari sini. Nah, jadi kan ada 3 angle tadi ya. Dari depan, dari samping kanan, dari samping kiri. Oke. Nah, gampang ya istilahnya. Tunggu dulu Mas, dulu Mas. Tahan dulu. Jadi hafal ya, dari depan, dari samping sini boleh 45 derajat, dari samping sini 45 derajat boleh. Tapi ada yang enggak boleh. Jadi di sini ada aturan 180. Pak. Jadi Datar. kita enggak boleh melangkahi gini. Misal kita ambilnya dari belakang gini. Ya, Boleh. enggak boleh. Nanti Apa, tergantung permintaan. membuat orang bingung, Pak. Bingung Pak. Iya. Permintaan Loh, Ini lokasinya seperti apa? soalnya kan permintaan dulu. gak profesional nih permintaan itu. Jadi aturan sederhananya seperti itu ya. Jadi ada garis di setiap talent berdiri seperti ini ya. Ketika dia berubah, ya kita berubah lagi aturannya. Ya. Paham enggak maksud Iya. saya? Terus ini tujuannya kalau Set- di kan dari sini Setiap tujuannya gerakan itu Setiap- apa ya Setiap- terekspos ya. Iya. apa? Oh gitu. Jadi dari sini apa begini? Boleh saya tanya apa Monggo, Pak. kalau saya lihat di film kadang-kadang atau di anu shootingan kadang-kadang shooting sini kok tahu-tahu langsung dari sana itu apa memang dari Editan sini, itu Pak. masuk editan ya dari sana gitu apa gak ngomong begini mulai kamu dulu kamu apa gak gitu ya memang dari editan itu ya Nah, itu gimana itu untuk mengatur itunya, jadi nanti di kamera ini kan kita menerima brief dari penulis naskah. Nah, dari penulis naskah itu kita terjemahkan ke yang namanya shootlist. gitu Ya. Shootlist, paham ya shootlist ya? ya Shootlist itu berisi apa namanya lokasinya di mana, terus talentnya siapa, pernah angle-nya mas siapa. agak sendak apa mas Kita ngadem dulu. ini ngadem dulu enak mas Matahari saya toh. Aku Bebas saya corona. vitamin D yo. sip Ya, jadi sampai mana tadi? Maaf. Footlist. Shootlist ya. Shootlist. Jadi itu sangat penting ya supaya kita ngambilnya tidak terlalu banyak dan tidak ada yang terlewat juga. Itu sangat penting. Jangan sampai kita sebelum syuting itu tidak ada shootlist. gitu Harus ya. ada shootlistnya. ada tulis dulu ya Iya. Jadi misal scene 1 di bawah tiang bendera. oh gitu ya Nah, itu kegiatannya apa? Mohon izin namanya siapa Mas tadi? Farhan sedang duduk menunggu kabar dari temannya, apakah hari ini ada pelajaran atau tidak, istilahnya gitu kan. Lalu shootlist kedua close up, Farhan mengambil telepon dan menelpon temannya. Shoot ketiga medium, Farhan ternyata mendapat jawaban dari temannya kalau hari ini sekolah diliburkan sementara. Nah, mungkin dari shootlist itu kan akhirnya kita shootnya udah ada, cuma 3 ini, jangan dilebih-lebihi atau dikurangi kan istilahnya gitu. Jadi kalau sudah tinggal dicentang gitu. makanya kadang center kadang-kadang orang kan lihat deh baru kesini lihat sini sana gitu padahal dia asli lihat sana akhirnya saya lihat sana berarti mungkin ada sana mungkin begitu barangkali kayak gitu ya nggak gitu maksudnya gitu kak Bukan. mana ya Itu kan gini Mas. Kan terkadang ketika syuting itu video atau gambar itu bisa dari kamera 1, kamera 2, kamera 3 ganti itu bagaimana caranya? lah itu lah kita maksud itu iya Misal kita syuting pakai 2 kamera ya. Itu kamera harus kata-kata iya, gitu. Ada 2 kameranya Iya. ya. 1, 2 tadi Pak. Ya itu. Nah, kamu mau ya bergantian ayo sampean ngono mungkin ngono iya. Pak
yang berkaitan dengan Ada talent shootlist. lagi. Shootlist. Ini yang lain ini mungkin bisa megang kamera Nah, langsung. Masnya kan ngomong, terus ini ngomong, Mas pindah ke sana lah, otomatis kan gitu biasanya. Langsung gini, Mak. Kita nggak pakai menggeser kamera, cuma Ganti Rono. di sini tuh ada lagi. Ganti satunya lagi. Langsung sambil ngomong kan, berhenti, stop. Masnya ngomong, langsung ganti ini yang Boleh, Mas? ganti. Iya, Nah, terus cara ini kok Itu bisa di zoom ya. switcher. Nah, misal ada yang berdiri di depan mobil ini. Nah, Ya silakan. Boleh, Pak. nah sebagai anu, Pak, mobil ini. dijual. Beli mobil ini. Kan ya putri. Belum tahu cara pakainya. Bisa mau dipakai podcast. Cuma saya kan ya belum tahu caranya, belum tahu itu, jadi ya nggak ada pelatih. Nanti Atau didak. pelajari. Oke, kembali lagi dulu ke sini. Nah, ini saya kan ambil apa namanya, weightnya ya, stabilis ya. Stabilis. Nah, Mas Farhan mungkin bisa lebih close up, Mas, seberapa itu angelnya? Mungkin bisa dari kepala sampai pundak saja. Iya. Oh ya. Nah, gimana, Mas? Kayak gini. Lihat. Pesan bandeng. Ya nggak apa-apa ya. Nah, itu kurang ke bawah. Ini mungkin tripodnya bisa dilebarin nih. Oh gini. Nah, ini tripodnya dilebarin nih. Bisa ya? Dilebarin. Nah, nggak terlalu tinggi, Mas. Farhan. Nah, ini dipasin di garis ini, kasih headroom dikit. Nah, gitu. Boleh geser dikit ke sini. Nah, ke sini gitu. Nah, jadi di sini apa? Ikut roll of third ini loh. Kan enak. Oh ya. Loh, mati. Loh, moto tuh tadi. Nah, jadi shotnya kan udah ada dua ya, dari depan sini satu, dari sana satu. Iya. Oh, iya. Kalau mau ambil juga, Dibayar ya? bisa Oke. Iya. Tiga tadi kan, center, Nah, sebelah sana, sekolah itu. sebelah sini. Yang penting jangan ambil dari belakang sini. Nah, itu salah itu. Nggak boleh nih Meskipun di sini. permintaan itu salah itu. Iya, apalagi kalau di situ udah ada kamera, ini salah. Salah. Kelihatan kan akhirnya ya. Awur-awuran namanya. Nggak boleh di sini juga. Nggak boleh. Ini udah garis ini ya, ada garis di sini. Iya, ada garis. Nah, seperti itu. 3 titik lah, Mas ya. 1, 2, 3. Berarti ya, Ini ada yang tiga. di anu saja atas saja gitu ya. Betul. Oke. Ya. Oke. Terus bagaimana kalau 2 orang? Coba 2 orang di sini. Monggo. 2 orang ya tetap sama. Sama saja. Tetap Sama aja. ya. Dari depan, terus ini satu. Dari sini kelihatan lagi. Ya. Dari sini close up-nya, close up ke sini tapi ke Mbak yang ini ya. Nah, dari sini close up-nya ke ini Putri. Nah, ini Mas ini. Untuk mengantisipasi. Oh iya. Nggak bisa. Iya. Harus disamakan. Harus disamakan. Ya makannya itu gini. Jadi gini, sekarang kita kembali ke teknis ya. Oh, ganti pakai ini ya. Ini sampean minggir wae men kudu shooting. Ojo ngetongan, Pak. Oh, shooting sampean niku. Ya, boleh. Sekarang kita lihat ke teknis. Kameranya boleh dibawa ke sini, kita jajarin, kita samain. Ya. Di masing-masing. Saya di sini nggak apa ya? Ada pengaturan ya. Nah, Kan memvideo. Minta share. boleh semua teman. Pasti lupa sampean. Ya kan ya? Dari awal tadi apa? Sekali pemahaman besoknya Kalau video kan ya lupa. diulang-ulang. Lagi kita juga nggak megang itu juga. Ketika kita punya itu, kamera itu kita pakai terus, kita otak-otak mungkin bisa. Harus punya alatnya juga sih. Nah, ini coba ke pengaturan. Nah, itu langsung ketemu tuh ya. Overall quality. Nah, itu kan ada 25 sama 50 ya, sama kayak saya. Iya. Ada Mana, Mas 25, Farhan? Ada 50. Nah, apa Mas bedanya 25 Movie sama Rec 50? size. Ambil yang 50 Nah, yang untuk apa ketika FD. kita butuh slow motion, slow, mungkin ada gerakan ya bisa Yang pakai pelan. 50. mm, Ya, Bagi atau 50.
50 FHD saja lebih bagus, Pak. 50 itu FHD. apa jalannya kayak seperti pelan-pelan begitu apa nggak gitu? Betul. Bukan itu ya? 50 fps kan artinya 50 frame per second. Hmm. Berarti dalam 1 50 detik frames per ada second. 50 gambar. Oh, gitu. Otomatis kalau lari dia bisa jadi pelan Oh, karena gitu ya? gambarnya kan ada banyak ya. Iya. Tapi kalau 25 berarti kan 25 gambar Frame. frame per 1 Per detik. Itu biasanya kalau sinetron kadang-kadang kan buang terus kadang-kadang pelan-pelan isi pelan. Seperti itu ya? Seperti itu, Oke. Pak. Nah, ini harus disamakan. Jadi Iya, iya. janjian dulu nih sebelum syuting. Misal Misal kita liputan untuk acara apa? Pensi cuma liputan aja, ada liputan apa? Presenter di depan kamera jelasin gitu. Oh, pakai 25 saja kalau gitu. Ya di sini kita Oke. pilih 25. itu standarnya itu ya? normal ya. Normal. 25 itu standarnya 25 ya. Tapi kalau apa ini butuh apa namanya? Film harus ada adegan slow mo-nya. Maka dari awal pakai 50 aja. Atau gini kayak kemarin tuh yang lomba melukis kan butuh jam banyak, kita percepat ya kan ya, dia kan ngewarna itu berapa menit itu sudah. Oh iya. Oh, dipercepat Melukis bisa. itu kan lama dia tuh. iya. Nah itu dipercepat pakai yang Bisa. mana? Time lapse. Time Itu lapse pakai gitu mode aja. time lapse. Oh, Tapi gitu. enggak semua kamera ada. Ada kayak. Kalau di handphone mungkin ada. Kalau di screen record itu ada. Nah, Itu malah cepat membantu itu sangat membantu. Itu ada Nah, kalau ada fitur time Macam-macam. lapse itu kita bisa manfaatkan untuk seperti itu. speednya Speednya. Atau kalau di film untuk perubahan waktu biasanya. Jadi misal menunjukkan pagi hari, misal ini ada background masjid nih di belakang Bapak. Nah, ini kita lihat pas mataharinya muncul, awannya bergerak, itu bisa jadi setting. Jadi kan ketika Farhan duduk di sana tadi kan nggak cuma dia nelpon ya, kita ambil stabilis masjid, mungkin stabilis bendera. Jadi dibeli buatan benderanya gitu ya. Iya, jadi Jadi backgroundnya maksudnya kan? iya betul Pak, backgroundnya. menunjukkan backgroundnya ada di mana, Mana? ada di sekolah kah, ada di mana gitu kan istilahnya. Ya, jadi dari stabilis, medium, close up itu tadi kita bisa urutin shortlistnya ya. Pertama mungkin background sekolah, terus ada bendera. Terus habis itu white suit, Farhan menunggu, close up mengeluarkan handphone, medium menerima telepon. itu wajib ya. Wajib. Jadi udah ada berapa tuh shortlistnya? Iya. Udah Katakanlah 5 sampai 7. Katakanlah kita mengawali video. Di video masih dulu pelan gini seret. Betul. Gitu dah ya. Betul. Terus nanti baru Farhan tadi waktu tadi ya. Dimasukkan, jadikan Gitu. satu. Jadi nggak langsung syuting Farhan gini enggak. Biar penonton tahu di lokasi di mana gitu ya. 100 Pak. Oh. Mantap. Cerdas. Nah itu kan scene 1 ya, satu tempat di lapangan. Terus misal pindah ke scene 2. Scene 2 ada di lorong misalnya. Nah di lorong berarti kita juga harus sama ya menunjukkannya ya. Ya. Jadi dari background lorongnya dulu, terus baru ke orangnya. Gitu. Istilahnya sama. Jadi di setiap scene itu kita ulangi rumus stabilis, medium, close up. Gitu. Iya. Jangan sampai luput kalau bisa. Jadi nggak jumping kok dari masjid ke sini apa gitu. Enak lah dilihatnya enak gitu. istilahnya. Sebelumnya kan diatur dulu kan? Diatur Ya. dulu betul. Mana yang enak kan gitu kan ya. Betul. Nanti shortlist yang membuat itu dari produser apa memang dari kamera? Nah, yang buat harus kameramen. Harus ya. Iya. Jadi Sesuai Sendiri. dengan naskah yang akan diambil. betul. Jadi sebelum kita syuting, sutradara sama kameramen itu berdiskusi. Pak sutradara gambarnya mau seperti apa, gitu kan? Warnanya mau seperti apa, settingnya di mana. Nah nanti diskusi sama kameramen, oh teknisnya bisa seperti ini, sampai jadi berapa puluh scene mungkin hasilnya. Terus yang aturan 180 itu maksudnya jika pakai high angle atau Low. boleh nggak? Tetap ya, Boleh. tetap berlaku, ada garis ya. Posisinya dimanapun, misal di sini kita nyuting dari sini tetap ada garis di sini. Nah ini nggak boleh dilangkai, tapi tetap Dilangkai ke sini maksudnya. iya betul. Oh, maksudnya Kecuali bukan- kameranya jatuh. bukan Iya kan ya? Dekat nah kamera jatuh bawah Pak. atas, Loh, tapi bisa, Pak. bawahnya talent ya. Iya, tak jatuh lah bisa Belakangnya ini. talent. Di belakangnya Oke. jangan
kan jadi ulang lagi ya. Rotok rene gak oleh. Lewat. Apalagi di belakangnya Mas ya. Gini loh, nyotain gegere arah-arah. Misal adik-adik udah jadi jurnalis di lapangan, ngeliput polisi di belakang komandan gitu. Kan dimarahi banyak orang. Iya. Oh, siapa ini? Dicari nanti kan kan gitu. Enggak boleh. Depan. Kecuali ada stadion, Pak. Like this seperti ini loh, Pas. Lo kan di depan terus gini. Nah, terus Di belakang. kapan penggunaan low angle sama high angle? Ya, itu. Nah, itu yang mau ditanyakan kan. Nah, penggunaan low angle itu untuk menunjukkan bahwa orang ini lebih berwibawa di film itu. Misal yang lebih tua ya. Saya di sini ada Pak Wawan, Pak Wawan. Pak Wawan kan lebih tua dari Mas Farhan. Ya. Jadi kita ambil angle-nya low misalnya. Untuk apa kelihatan biar Seolah-olah gini ya. Iya. Oh, gitu. Oke. I see. Atau ini kan dari sudut pandangnya sudah kelihatan ya. Iya. Ini lebih tinggi. Tinggi short. Ini ya kan. Jadi dia pasti memandangnya kan lebih ke bawah ya. Iya. Gitu. Nah, ketika ini memandang ini, berarti kan dia agak tinggi dikit gitu. Enggak eye level loh. Iya. Nah, setidaknya kan gitu. kalau ke belakang kan dengan cukup low kan gitu Iya, kan. betul. Nah, kalau yang tengah ya eye level aja. Enggak apa-apa. Standar. Standar. Nah, terus kalau variasi boleh nggak, Mas? Ya boleh. Misal angle-nya terlihat lebih bagus gitu dari bawah, misal lantak kaki gitu kan kita ngikutin. Iya gitu biasanya. Nggak apa-apa. Boleh. Untuk angle gitu. Terus kembali ke teknis tadi ya. Setelah FPS. Nah, ini kan sudah pakai 25 ya. Kita buka lagi ya kameranya. Iya. 25 standar. 25 standar. Nah, aturannya di sini adalah kan ada shutter ya. Ada kecepatan Shutter ya. Shutter speed. Mana, Mas? Ini loh, Pak. Itu starter. Nah, itu. Yang gang Nah, melengkung ini itu kan ya? ada 1/100, Pak. 1/2000 itu ya. Ini ada 1/2000 ya. Nah, Fungsinya? hitungannya shutter ini kalau 25 berarti harus 2 kalinya itu. Misal kita pakai 25 fps berarti shutter minimalnya itu 1/50 supaya gambarnya nggak ngeblur, nggak apa gitu kan hitungannya. Jadi ini kita atur ke 1/50 atau yang mendekati. Misal mendekatinya berapa? 1/48, 1 per berapa? Terus Ya, 1/50. Apa? Nantol lah ngono iku. nyantol konek. Iki apa? Oke. Tak video. Engko sampe ndelok. Nah, oke. Ini kan ya pasti lali ya ada. Ya. Jadi yang pertama itu, nah shutter ya. Jadi yang pertama diatur shutter. Terus kalau keterangan gimana, Mas? Misal keterangan di gambarnya 1/50. Berarti kita bisa turunkan ISO-nya. ISO. Oh, ini, Pak. ISO itu mana, Nah, Mas? ISO 800 ini Ini. bisa dikecilkan, Mas. Itu ISO. Fungsinya tadi apa tadi? ISO itu di luar ruangan ya. Mengurangi Mengurangi cahaya. cahaya. Oh iya Ya. Iya. Enggak, mataharinya ditutup dengan awan. Semua tahu ngocok-ngocok terus ono bisa. Bisa kita kecilin ya. file 1 2 Tertutup awan. sama semua ISO. Nah, aturannya supaya memudahkan editor pakai ISO 2 saja. Jangan banyak-banyak. Oh, gitu. Iya. Iya. ISO-nya bisa ISO rendah sama ISO tinggi. Misal ISO rendahnya 100 nih untuk luar ruangan. Ketika di dalam ruangan kita pakai ISO yang tingginya berapa? 800. Nah, ya udah itu aja yang diutak-atik. Udah itu aja Jadi ya. 100, 800, 100, 800. Ya. Jadi kita juga ditugaskan lah Memudahkan editor supaya dia enggak ini keterangan ini gelap. Oh iya. Beda semua gambarnya. Kasihan editornya pusing nanti ya. Iya. Gitu. Nah, atau ketika ISO-nya sudah mentok masih keterangan atau masih kegelapan, kita bisa otak-atik F-nya. Aperture. Mana aperture, Mas? Ini, Pak. Bukaan lensa. Unlensa maksudnya apa? Ini kan ada bulat gitu, Pak. Bluetooth. Nah, Bulat di lensanya. Oh, bulat. Buka. Itu Semakin di kecil semakin lebar. semakin kecil semakin lebar. Untuk memperbesar tak? Iya, supaya nangkep cahayanya lebih banyak gitu, Pak. Oh gitu. Membantu
dari gambar ya, sih lebih cepat jelas. Mode malam, mode siang gitu kan? Kayak gitu kan? Enggak, Pak. Beda ya? Di sini ya lensa kan gini, Pak. Kalau semakin kecil itu lebar. Jadi kan cahayanya masuknya lebih banyak. Nah, F-nya enggak apa-apa, pakai berapa aja enggak apa-apa. Cuma yang efeknya apa? Efeknya backgroundnya bisa blur, bisa enggak. Nah, kalau mau blur otomatis ini harus dikecilkan. Iya. Harus dikecilkan. Otomatis ISO harus turun. Gak kelihatan apa-apa malah. Tapi kan tergantung dari permintaan, kadang-kadang perlu di Permintaan lagi. Betul. Kandane ono ngono, Pak. Apa jelas TV ngono di blur Editing Bapak. Kalau itu maksudnya Editing. Oh, ya lagi. Kita itu masuk kamera toh, Pak. mengambil gambar. Video dan gambar. Nah, terus gimana membuat background yang blur? Nah, bagaimana? Ayo. Ayo coba ya. Ayo coba. Caranya Adalah sebagai berikut. iya harus close up. Iya. Meneng, Mbak. Kamu diam, mau Mbak. terus ya, kamu kira melu terus iki, Lho. Enggak. Satu apa ceklong apa nih kok ceklong. Ini, Pak. Sakmu. Kelihatan hidungnya. Tuh kan Farhan ini kayak mesti. Enggak apa-apa, panjang sih, enggak masalah. Ini kan backgroundnya blur karena Karena namanya? Mas. F-nya dikecilkan. F-nya Ya, ini dikecilkan. kan 1/4 ya. Kalau tadi kan berapa? 4, iya. mulai 4 ke atas. Terakhir 4 ya? Ini 4. Itu berapa? Terakhir. 1,4. Ini 4. Ini 4. Ini 1,4. Kameramu 4. ya? Iya blur, Pak, kayak iya bener. Ya. Close up, marung akhirnya ngeblur ketika F 1,4. Betul. Tergantung lensanya. Lensanya juga. Nah, ini lensanya kan bisa di-upgrade ya kalau ini ya. Iya, di upgrade. Kalau ini nggak bisa. Ini bisa di-upgrade, ini bisa di-upgrade. Oh, bisa semua. Kalau ini nggak bisa ini HP ini. Oh iya. Ini tak berge. Wes to. Coba diganti aneh. Ngawur ae. Wah, iki pelecehan iki. Ini pakai lensa manual. Pak. Iya, manual. Ini menghilangkan marketing, Pak. Nah, terus apa namanya? Untuk 2 orang, jangan sampai pakai 1/4 ya kalau bisa. Gimana? Untuk 2 orang. 2 orang. Misal ada 2 orang tadi. Iya, coba 2 dua. orang. Nih, Pak. Agak sini. Agak mundur. Mepet dan mundur. Jaga jarak. Terus gak berlaku ini gisan. Apa sih sip? Jaga jarak. Nah, muncul merah ya. Nah, muncul merah. Tapi kalau bisa jangan f1,4. Kenapa? Meskipun di sini terlihat fokus, ini nanti kalau di laptop ininya udah nggak hilang gitu, ngeblur. Oh, istilahnya. jelek ya. Berarti dinaikkan. Apalagi kalau 3 orang, 4 orang, kalau bisa Beda-beda gitu ya. Iya. Kalau bisa di F4. Coba yang bagus berapa, Mas? Ini jelas sih. 4. Nah, itu pakai F4. Ini kan udah jelas semua nih. 4. Ngono, Mas. Langsung praktek. Ngono petek kene ya. Kan kalau itu dari 5 ya, udah boleh. Oh, 5. ngeblur nih backgroundnya. 65.000. 65 ya. 565. Biar ini mungkin F-nya bisa dinaikkan. Enak, Pak. 35 ini. Tadi itu 5 boleh 65 pada 10. Arang-arang. Iya, dinaikkan. Demi customer ya. Jadi apa backgroundnya nggak sampai hilang. Paling ngerti kan ya. Ini sama kerja sama ala itu Pak Pausan itu ya. Iya betul Pak. Satu bendera apa? Satu bendera. Namanya apa bendera ya? Raw visual Pak. Raw visual. Raw visual. Iya. Ora tak ora. Raw visual. Atau ya di Surabaya itu Mas ya? Di Rungkut Pak. Di Rungkut. Rungkut industri? Rungkut industri. Oh, industri, Pak. Rungkut ini Pak apa namanya? Mapan. Oh, Mapan. Rungkut Mapan. Industri. Akeh, Pak, menanggal ya. Sudah sampai di sini sudah ada yang ditanyakan lagi enggak tadi ya? Dari F, Starter, FPS, angle. aman? Sudah. Kira-kira Mas, ada materi nggak atau PPT terkait itu nggak ya? Kalau itu
kami belum buat. Belum ya? Karena semalam kan langsung Iya. di calling kan. Iya. Langsung ya, Iya. langsung otodidak langsung ya. Otodidak. Pimpinannya sama Pak Fauzan itu? Pak Fauzan. Wah, masih 6 juga ya, masih muda-muda. Nah selanjutnya kita belajar membaca cahaya ya. Membaca cahaya. Belajar membaca cahaya. Bahasa apa itu bahasa? Jadi kan syuting ini sebagus-bagusnya alat, kita kan melukis dengan cahaya. Oh iya. Ya, menangkap cahaya. Kalau nggak ada cahaya, mau alat sebagus apapun hasilnya jelek. Ya kalau malam-malam itu Loh, pakai itu, Pak. Lah, ini LED. pada poin Lampu cahaya, LED. Pak. oh lampu like. Oh, Kayak gini ya, HP gini ya, Pak ya. Ini Oke, lampu siap, ini bener. muter gini, Pak. Di Oke, siap, syuting siap. ini. Nah. Oke, siap. Lensa Lensa, kan ada lensa buat gelapkan cahaya itu terpisah atau emang dari Oh, iya. kameranya sendiri bisa? Itu namanya filter. Ya, filter itu kan biasanya ditambah di sini. Nah ini bisa menggelapkan, itu terpisah biasanya. Bisa Berarti dari pakai kamera gimana? dari kamera yang kalau kamera panggul yang tadi yang punya sekolah itu ada dari internalnya, nggak usah beli. Tapi kalau kamera seperti ini DSLR, mirrorless itu harus ditambahkan ini filter tambahan di sini, Berarti tetap ya. tetap terpisah. Nah untuk membaca cahaya yang pertama harus dipelajari rekan-rekan, itu kalau pagi hari kita jam syuting itu maksimal jam 10 ya. Jam 10 pagi itu maksimal syuting di bawah terik matahari. Di atas jam 10 kebakaran, putih semua. Putih semua ya. Meskipun tetap kelihatan tapi hasilnya nanti di sini ada bayangan. Nah, itu nanti nggak bagus lah istilahnya. Sama di sini biasanya mengkilap, Pak. Di jidat ini mengkilap. Hitam kok, kamu kilap. Nah, ini kan masih normal lagi. Normal. Cahayanya masih soft Normal. lah. Nah, itu Tidak boleh membelakangi cahaya apa di depan cahaya. harus di depan cahaya, jangan sampai membelakangi. Ini kan kalau gini kan backlight ya. Iya. Iya. Nah kalau bisa kita dari sini, yang cahayanya datangnya dari mana? Nah, Gitu kan. kita itu kalau cahaya di sini, Mm-mm. kita di sini. Iya. Kalau cahaya di sini otomatis ngeblur. Ngeblur. Ya, betul ya. Betul. Siap. Tapi jangan backlight. Ini kan backlight nih, ya. Iya. Kita harus Mm-mm. bisa baca cahaya ya. Mm-mm. Yang ada cahayanya, yang enggak. Ini kan matahari sini ya. Kan masih terang. Masih dari arah timur. Heeh. Jadi kita syutingnya mungkin bisa background ini. Kalau di sini kan mataharinya nggak ada, kita ngeblok. Kalau bisa. Itu terus kalau sore itu bisa mulai lagi jam 2 sampai jam 6. Ya. Itu kalau mau di outdoor ya, jam 2 sampai jam 6. Malam juga bisa. Tapi kalau malam usahakan yang dekat sama lampu. Jadi lampu itu kan cuma media juga. Misal kita di luar nggak bawa lighting, ya kita cari aja yang ada lampunya gitu kan. Di bawah lampu ini, lampu jalan, lampu dari mobil, lampu dari Videotron, itu semuanya bisa kita manfaatkan ya, untuk syuting di malam hari. Istilahnya seperti itu untuk cahaya. Terus apalagi ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita mungkin pakai lampu di studio, nyoba lampu. Penggunaan zoom itu Zoom. kamera kadang Oh, zoom in, zoom kalau out. kita orangnya di situ terus kita zoom ini tuh kalau masuk di editing kan kelihatan banget terus gitu ya, Biar nggak kelihatan, diusahakan langsung. apa jalan gini Oh enggak Pak. Jadi apa namanya, kalau bisa jangan di zoom, tapi sebelum direkam sudah di zoom. Jadi sudah close up. Jadi angle kita kalau bisa jangan berubah-ubah gitu kan. Istilahnya kalau di film ya. Cuma ya beberapa ada itu istilah kan style sendiri-sendiri ya masing-masing. Meskipun sampai saat ini juga tetap ada orang yang pakai style di zoom gitu. Cuma kan tergantung kita suka apa enggak gitu kan. Cuma kalau di film sekarang semuanya rata-rata still. Jadi sudah close up, sudah wide, ya udah itu gitu. Mixingnya di editing ya. Mixingnya di editing. Jadi close up-nya sendiri, wide-nya sendiri gitu. Jadi nggak ada yang zoom in zoom out gitu istilahnya. kalau yang Pengaruh di gambar nggak? Kalau editing nanti, misalnya kayaknya Pak tadi ya, jalan terus di zoom gitu, pengaruh nggak di editing? Pasti dari mulai emosi penonton pasti kan pengaruh ya. Misal kita syuting nikahan,
wedding, film mau nikah, itu kan gaya-gayanya seperti itu ya. Ada yang zoom, ada yang still. Belum ada Pak. Kayaknya ini old school ya, ada zoom-zoomnya gitu kan istilahnya kan. Kan ada Gitu kan. sekolah Pak. Biasanya pengaruhnya lebih ke situ. Terus perubahan exposure sama perubahan terangnya kan biasanya langsung berubah tiba-tiba jadi gelap misalnya. Karena kan itu auto, ketika ini di zoom, F-nya biasanya berubah. Jadi berubah sendiri dari 4 bisa naik ke 8 gitu kan. Otomatis itu ya. Otomatis berubah. Jadi kalau bisa kita di film meminimalisir gerakan seandainya tidak perlu ada gerakan. Gitu ya. Kalau ada gerakan ya monggo. Tapi diusahakan kalau untuk belajar kita kuasai dulu yang still. Dari scene ke scene kita pindahnya. Untuk film ya. Beda untuk video klip, untuk liputan itu beda. Untuk liputan monggo mau sambil jalan apa, cuma ya ada resiko masing-masing. Kalau nggak ada stabilizer gambarnya bisa goyang istilahnya gitu. Lebih baik cari aman ya pakai still gitu. Jadi nanti mau bikin film aman ya still aja, tapi kalau mau apa namanya di luar zona aman ini kita bisa live hack. Mungkin ini ya dikalungin, bisa dikalungin. Nah, nggak gini. Nah, ditarik gini ya. Terus kita gerakin gini. Nah, ini insya Allah lebih stabil ya kalau megangnya gini. Pokoknya ada strapnya. Ini kalau mau dibuat gerakan, dicantolin di leher, pakai gini udah. Insya Allah lebih stabil sambil jalan. Ini Pak ya, kadang-kadang jalan kadang-kadang kalau di sosis itu kadang-kadang kalau relnya jalan gitu ya, ada seperti itu ya. Itu namanya dolly track Pak. Nah itu. Nah itu biasanya Mana itu? ada sendiri. Saya pernah lihat itu Pak, ngono gitu. Bisa. Terus untuk apa namanya? Misal kita mau syuting gerakan kamera movement. Tadi kan still semua ya. Kamera movementnya apa aja? Yang pertama bisa track in itu maju. Ya. Kalau dilihat kalau kita tidak ada stabilizer ya manfaatkan kaki ya. Track in ya. Lihat kakinya. Mas Fauzan dulu ngajarin saya seperti ini. Jadi kita memainkan kaki begini stabilnya. Nah. Terus habis itu track out berarti mundur. Track Kalau out mundur. Maju. Track in maju. Terus ada lagi ini apa? Pen. Ini. Pen. Nah, itu ya. Lihat kakinya ya. Ini pen. Ini. Nah, kalau atas bawah tilt namanya. Apa Mas? Tilt up, tilt itu ke atas, tilt down itu ke bawah. Tapi jarang dipakai. Yang sering dipakai untuk highlight liputan itu biasanya cuma gini aja. Iya. Kebanyakan sih gini. Pen ya. Atau zoom in zoom out. Zoom in zoom out. Gitu aja sih. Atau still, kebanyakan still biasanya. Jadi untuk liputan misal sekolah ada acara atau gimana dia pakai gerakan itu aja. Berarti Manfaatkan kaki. Tapi kalau udah ada stabilizer ya monggo pakai stabilizer. Oke. Siap. Oke, kalau sudah kita mungkin mau pakai lighting sama ada stabilizer mungkin kita mau coba. Monggo. Ya. Saya mau coba. Oke. Bisa disaksikan di sini guys. Ini pemasangan ya lampu LED terbaru dari Spendupan oleh masnya. Dibantu oleh Pak Yahya sama adik kita yang kelas 8A. Saya lupa namanya. Oke guys. Ya. Ada berapa unit namanya ya? Ada 2 ya Pak ya? 2 cukup ya Mas ya? Cukup. Thanks. Next. Kita selagi punya alat kita juga memanfaatkan kondisi yang ada. Misalnya di sini sudah ada cahaya, sudah ada backlight, maka kita ambil backlightnya, kita tinggal nambah yang 2, kan 3. Berarti di sisi saya tinggal 2 lighting, kita tinggal nambah. Jadi lighting sisanya backlightnya dari matahari alam. Ini ya apa namanya keylight sama V-lightnya bisa dari ini lampu kita LED gitu. Bisa dinyalakan nggak ya? Ayo. Ada teori masuk praktek bisa mana ya? Belakangnya Pak ya itu loh, nyala itu sudah. Ngisor dulu Pak. Nah. Yo kai iso kabel cilik. Coba tuh kok. Nyambung.
Wih. Wih. Memang kan ya tidak di center ke model ya. Boleh gitu. Nah ini kan apa namanya? Kalau dilihat di layar kan yang bulat sebelah sini ya. Iya, benar. Berarti tinggal ditambahin Jadi sebelah sini. sampai Sampai kan ini. ada itu tadi. Oh nyampe ya. Oh. On Pak. Nah ini kan. Nah, Oh, jelas ini gitu. Dapat. Sini agak tinggi gitu. pelan-pelan tinggi. Ditinggikan. Sampai Terus ini bayang. Mati cak. Musinya. Kalau begitu tidur kayak di saya salah Surabaya. Surabaya. Ukuran anu ya? 100%. Interogasi. Sambil dilihat ya di monitor. Kira-kira lampunya Silakan diinterogasi, eksekusi. Saudara sudah berapa kali? Iya, Sudah berapa kali Anda belajar seperti ini? saya berkali-kali. Berkali-kali. Apa yang Anda pelajari? Ya, matematika, bahasa Inggris, IPA. Oh gini, IPS. pusat. Saya mau tanya ya, betul. untuk yang close ini apa? Weight ya? Weightnya itu sebisa mungkin lebih terang gitu tak Mas? Apa gimana? Enggak, harus sama kalau bisa. Oh. Nah, makanya itu untuk tipe kamera yang sama itu akan lebih memudahkan. Iya. Karena beda kamera pasti beda warna, Beda warna. beda cahaya. Oke. Seandainya kita enggak ada kamera yang sama, mungkin lebih amannya pakai satu kamera saja. Satu kamera. Iya, jadi syutingnya cut dulu, ganti close up, cut dulu, ganti ini. Oh gitu. Kalau gambarnya mau nggak terlalu jauh, Oh gitu. karena beda merek aja ini udah beda warna, Pak. Iya. Misal Kayaknya ada lebih. Sony, ada Fuji, ada Canon. Iya. Kasihan editornya nanti. Bingung warnanya beda semua. Tenang. Oke. Nakal. Terus peletakan cahaya kan ada 3 tadi. Ada 3 tadi. Nah, itu maksudnya baku apa teknisnya menyorot ke semua ini apa secara luas backgroundnya? Nah ini ya, saya gambarkan ya. Ya. Misal di sini ada objek ya. Ini ada Oke, objek. Berarti kan ada cahaya satu sini backlight ya. Ini backlight. Berarti di sini 45 derajatnya adalah key light. Oh, Ke sini. key light. Ya, di sini fill light. Yang situ ini apa? Ini fill light, ini key light, ini backlight. Nah, Fill isi ya. Oke. Backlight, backlight. nah istilahnya ini yang paling besar lah, yang paling besar. Ini yang sedang, yang paling kecil. Istilahnya kan gitu ya. Backlight ini supaya orangnya misah. Izin Pak ya? Iya. Ini kan di sini ada cahaya putih ya. Iya. Misah sama background ya. Iya. Jadi nggak nempel. Kalau lihat di layar, dia nggak nempel sama layarnya. Kan ada jarak ya. Mati. Habis. Atau bayangan biasanya nggak ada. Habis ya. Atau saya nggak terlihat ini di kamera. Habis apa gimana? Oh iya, tapi apa namanya? Biasanya untuk kamera master yang wide itu kita bisa pakai 24 amannya. Nah ini aman ya. Kalau di bawah 24 seperti 16 ini biasanya ada distorsi. Jadi orang bisa lihat lebih kurus atau lebih gemuk. Oh bisa ya? Iya, diatur digemukkan bisa juga. Berarti ada orang gemuk kita kuruskan gitu. Amannya yang wide-nya 24. Normal ya. Normal. 24 kalau kurang cocok ya maju atau kameranya mundur gitu. Terus kalau untuk close up kita pakai 50 atau yang mendekati. Bilangnya kemudian 50 atau 45 ini close up. Nah, jadi cuma 2 lensa yang gampangnya dipakai itu 24 sama 50. Itu istilahnya. Untuk yang medium shootnya? Untuk yang medium shootnya bisa pakai ini yang namanya 35 di bawahnya lagi. Oke. 35. Jadi 24, 35, 50 udah cukup. Tapi kalau nggak memadai ya udah pakai 24, mediumnya pakai 24,
close up-nya pakai 50. Oke, siap. Oke, Ya. ada objek ya. Ini yang paling kilat paling besar, yang paling ini sedang, yang paling kecil gitu. Istilahnya cuma menyesuaikan tiga ini aja. Terus yang pasti objek harus maju, jangan nempel sama background. Nah, fungsinya backlight itu untuk memisahkan objek dari background. Kayak ini kita lihat karena dapat cahaya, jadi tidak nempel sama tembok tuh. Ya. Karena tembok lebih gelap daripada objek. Ya. Oke. Jadi environment itu harus terbentuk ya. Dan misalnya temboknya gelap, jangan gelap yang gelap banget gitu, harus diterangi sama lighting juga. Kalau ini kan dia udah dapat ya, udah dapat dari available, jadi masih kelihatan lah istilahnya. Enggak. Tapi kalau misal di studio hitamnya jangan sampai rambut sama hitam ini sama hilang, kepalanya hilang. Sama ya? Iya sama. Enggak, artinya harus tidak muncul rambut ketika di video itu. Nah itu nanti di studio fungsinya backlight. Kalau ini dari sini gitu. Sama di studio juga pakai lampu LED kasih backlight, selain itu. Oke. Itu ya. Nah untuk yang ini kilat ini sumber cahaya utama biasanya dari 45 derajat dari depan, bisa dari sini bisa dari sini. Ini bisa ditukar bebas nih, key sama fillnya. Apa ini Mas? Pokoknya kan cuma ngisi pipi sebelah kiri sama sebelah kanan. Oh, Nah jadi misal pipi sebelah kiri 60%, ini bisa 40%. Jadi nggak flat wajahnya, nggak terang nyel. oke. Gitu ya. Memang harus begitu standarnya ya. Apa Kalau di Angel? film biar sinematik pak istilahnya. Oh gitu. Apa si sudutnya misalnya karena misalnya keterbatasan tempat gitu, kita ini pakai segini di atas, terus ini segini, itu nggak pengaruh di secara teknis boleh apa gimana? Gimana maksudnya mas? Ini kan pakai gini, misalnya ini mati, ini kan sisinya gelap, kemudian ini mati juga gelap. Nah, apa kalau misalnya nggak punya lampu, terus kita syuting di studio di dalam, terus kita kurang cahaya, kita misalnya mau ambil cahaya dari atas, cahayanya adanya di atas, terus kalaupun ngisi, itu nanti bayang di background itu gimana? Kurang itu kan sulitnya studio ya. Ya, misalnya gitu. Kalau misal kita nggak ada lampu, ya memanfaatkan cahaya yang ada aja, membaca